Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 136. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Chao Dan awalnya sedikit terkejut karena Xiaoyan menyetujui tantangannya ini. Namun detik berikutnya dia akhirnya tersenyum. Dengan suara yang sedikit mengejek, Chao Dan pun mengatakan, "Kau sebenarnya memang memiliki keberanian." Tatapan mata dari Chao Dan menoleh pada laki tua berjubah abu-abu sambil berkata, "Tetua kehormatan, serahkan masalah kali ini padaku." Pria tua berjubah abu-abu itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan raut wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tatapan mata dari pria tua itu segera melihat dingin pada Xiaoxian yang telah membuatnya ketakutan. Selanjutnya, pria tua berjubah abu-abu melambaikan tangannya, memberikan perintah pada orang-orang dari klan Chao. "Semuanya, mari kita mundur." Sekelompok orang dari klan Chao kini buru-buru mundur dan memberikan ruang yang kosong di sini yang akan digunakan untuk pertarungan Xiaoyan melawan Chao Dan. Ye Xiong ragu-ragu sejenak yang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, kemudian bertanya dengan lembut, "Tuan Xiaoyan, apakah kau benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal api dengan dirinya?" Xiaoyan hanya melihat pada Ye Xiong sambil menganggukkan kepalanya. Ketika melihat hal itu, Ye Xiong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Karena Tuan Xiaoyan sudah membuat pilihan, maka kita akan melakukan seperti apa yang kau katakan." Detik berikutnya Ye Xiong segera memberikan peringatan pada Xiaoyan. Api hitam yang ada di tangan dari Chao Dan itu merupakan api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Chao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan api hitam itu dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sangat hebat meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi. Namun api binatang biasa akan kesulitan untuk melawan api hitam itu. Xiaoyan tidak merasa terkejut karena dia bisa merasakan bahwa sebenarnya api hitam di tangan Chao Dan memang cukup kuat. Sementara Ye Xiong buru-buru melambaikan tangannya dan mengajak semua orang-orang dari klan Ye untuk segera mundur dari tempat ini. Selanjutnya Chao Dan mengambil langkah maju. Dia mencetikkan jari dan api hitam yang ada di tangannya dengan cepat melonjak. Hal itu segera bergerak ke udara, tepatnya di atas kepala dari Chao Dan yang kemudian membentuk sebuah elang api hitam yang benar-benar besar. Sambil memandangi Xiaoyan, Chao Dan pun mengatakan, "Api milikku ini disebut dengan api setan gelap dan itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap. Makhluk itu merupakan binatang ajaib peringkat ke-8. Xiaoyan hanya melirik pada elang raksasa berwarna hitam sambil menganggukkan kepalanya. Dan Xiaoyan tahu alasan kenapa Chao Dan menjadi sangat sombong, karena seorang alkemis biasa memang tidak bisa dibandingkan dengan Chao Dan ini yang mampu mengendalikan nyala apinya dan bisa mengubah nyala api tersebut menjadi apapun yang dia inginkan. Namun kemungkinan hari ini Chao Dan akan menemukan kesialan karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan lebih pandai dalam hal manipulasi api. Selanjutnya Xiaoyan mencetikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba saja naik dari ujung jarinya itu, kemudian melayang di udara yang dengan cepat berubah menjadi serigala api yang besar. Hal ini sebenarnya langsung melolong ke arah langit, karena api hijau yang membentuk serigala itu adalah api inti teratai hijau yang merupakan api surgawi pertama yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Kemunculan dari serigala api berwarna hijau membuat suhu di tempat ini menjadi sangat panas. Tatapan mata dari Chao Dan tiba-tiba saja menyusut, namun setelah itu menunjukkan sebuah kerakusan ketika melirik serigala api milik Xiaoyan. Hal ini membuat Chao Dan mengatakan, sebenarnya itu memang api surgawi. Rumor itu ternyata memang benar. Xiaoyan, bocah ini memiliki api surgawi. Namun seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti akan bisa menang. Tiba-tiba saja jari dari Chao Dan menuju ke arah serigala api yang ada di atas kepala Xiaoyan. Dalam sekejap saja, elang api berwarna hitam itu pun mengeluarkan teriakan yang sangat keras dan kemudian meluncur dengan sangat cepat menuju serigala api tersebut. Sementara serigala api milik Xiaoyan hanya melolong ke arah langit. Setelah itu punggungnya bergetar. Sepasang sayap api berwarna hijau juga telah keluar dari punggungnya. Sayap ini pun mengepak. Dalam waktu yang cukup singkat serigala api pun melesat dan kemudian bertabrakan dengan elang api.
Kedua binatang yang tercipta dari api tersebut saling memberikan terkaman satu sama lain dengan cara yang cukup brutal. Semua orang yang melihat pertarungan api ini menjadi cukup kagum karena sebenarnya pertarungan api seperti ini memang jarang terlihat. Gumpalan api terus melayang di langit ketika dua binatang api itu saling bertarung. Setelah itu, mereka secara perlahan-lahan menyebar. Tangan dari Xiaoyan diletakkan di belakang punggungnya dan tatapan matanya terfokus pada pertarungan binatang api yang ada di langit. Yang dilakukan Xiaoyan saat ini hanyalah menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikan serigala api yang telah dia ciptakan. Dan pertarungan semacam ini sebenarnya merupakan pertarungan kekuatan spiritual. Dibandingkan dengan raut wajah dari Xiaoyan yang masih terlihat biasa-biasa saja, di sisi lain, wajah dari Cao Dan kini terlihat lebih serius karena selama melakukan pertarungan binatang api, ini adalah pertama kalinya Cao Dan menemukan lawan yang cukup tangguh. Bahkan kontrol api dari Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diduga oleh seorang Cao Dan. Hal itu membuat Cao Dan mengernyitkan dahinya, kemudian berkata, "Jika ini terus berlanjut, maka api setan langit gelapku tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi." Setelah berkata seperti itu, Cao Dan menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok berwarna merah ini telah muncul di tangan dari Cao Dan. Dia buru-buru membuka botol tersebut dan sebuah api berwarna merah segera keluar darinya. Cao Dan segera menggigit jarinya sendiri. Setetes darah langsung dimasukkan ke dalam api berwarna merah ini. Selanjutnya, Cao Dan pun berkata, "Jadi bagaimana jika kau memiliki api surgawi? Bisakah kau bertahan melawan dua api milikku?" Hanya dalam waktu yang cukup singkat, api berwarna merah itu sekarang telah berubah menjadi anjing yang cukup besar. Dan tiba-tiba saja, anjing itu pun melesat ke arah langit, kemudian bergabung dengan pertarungan binatang api yang ada di langit. Sebuah keributan segera tersebar di halaman klan Ye. Ketika semua orang menyaksikan pemandangan seperti itu, mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Cao Dan bisa mengendalikan lebih dari satu api. Dan semua orang seharusnya mengetahui bahwa setiap pengendalian dari jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seseorang ingin mengendalikan dua jenis api, maka tingkat kelelahan juga akan meningkat. Oleh karenanya, sangat jarang ada seorang alkemis yang memiliki kemampuan mengendalikan banyak api sekaligus. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya kemudian samar-samar berkata, "Mereka hanya dua api." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan kembali mengendalikan serigala api menggunakan pikirannya. Yang tanpa ampun, serigala api milik Xiaoyan langsung menggigit elang hitam dan juga anjing merah. Dalam sekejap, energi api kembali menyebar di langit. Kelompok Yezong hanya bisa menghela nafas lega ketika melihat binatang api milik Xiaoyan bisa dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya, dan itu memang layak menjadi api surgawi. Cao Dan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia melihat serigala api yang diciptakan menggunakan api surgawi benar-benar kuat. Selanjutnya, ekspresi kejam pun telah muncul di dalam tatapan mata Cao Dan. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok kembali muncul di hadapannya. Cao Dan buru-buru membuka botol giok ini. Sebuah api berwarna abu-abu dan juga ungu ini telah keluar dari dalam botol giok. Orang-orang dari klan Ye, termasuk Yezong, ketika melihat hal ini raut wajah mereka berubah menjadi cukup pucat. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Cao Dan mampu mengendalikan 4 jenis api secara bersamaan. Bahkan di seluruh klan Ye, tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Sambil tertawa dengan penuh kesombongan, Cao Dan pun mengatakan, "Bermain-main api denganku. Jika kau tidak mengandalkan api surgawi, bahkan dirimu tidak akan mampu bertahan melawan diriku." Cao Dan segera meneteskan 2 tetes darah pada 2 api yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, 2 api itu juga langsung berubah menjadi binatang api yang kemudian bergabung di dalam pertarungan. Di bawah serangan 4 binatang api sekaligus, serigala api milik Xiaoyan yang terbentuk dari api surgawi tidak mampu bertahan. Meskipun begitu, raut wajah dari Cao Dan kali ini telah berubah menjadi cukup pucat. Dia sebenarnya sudah kelelahan dan mengendalikan 4 api merupakan batas maksimal yang dia bisa. Cao Dan segera tersenyum pada Xiaoyan ketika melihat serigala apinya dikalahkan, yang kemudian dirinya berkata, "Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas saja,
namun kuantitas juga cukup penting. Dan kau harus selalu mengingat ini di dalam hatimu ketika kau ingin bersaing dengan orang lain di masa depan nanti. Mendengar ucapan dari Zhao dan Xiaoyan hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, terima kasih banyak karena Tuan Muda Zhao Dan telah mengingatkan diriku. Namun karena ini masalahnya, aku yang akan menang dengan kuantitas. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun menjentikkan jarinya dan 10 botol giok kini telah muncul di hadapan Xiaoyan. Botol itu pun meledak dan 10 api binatang kali ini telah melayang di depan Xiaoyan. Sebenarnya api binatang ini adalah sesuatu yang akan digunakan oleh Xiaoyan sebagai makanan dari api transformasi kehidupan. Namun Xiaoyan sekarang sudah memiliki manik-manik api dan api binatang tersebut sudah tidak terlalu dibutuhkan oleh Xiaoyan. Tidak disangka Xiaoyan akan menggunakan api binatang yang telah dia simpan untuk pertarungan saat ini. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada raut wajah Zhao Dan yang dalam sekejap saja berubah menjadi cukup jelek. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum mengandung ejekan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, kau hanya bisa mengendalikan 4 jenis api. Namun kau berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal memanipulasi api. Dalam sekejap saja 10 api binatang yang ada di hadapan Xiaoyan kini telah melesat ke langit. Hal itu membuat ekspresi orang-orang yang ada di tempat ini menjadi terkejut. Jika ditambahkan dengan api inti teratai hijau, maka total dari Xiaoyan bisa mengendalikan api adalah 11. Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Dalam waktu yang cukup singkat, halaman dari klan Ye ini menjadi sangat sunyi. Pada akhirnya mereka mengetahui seberapa besar kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mengendalikan 11 api secara bersamaan dan mengubahnya menjadi bentuk berbagai binatang api untuk melakukan pertarungan api. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan bahkan oleh Zhao Dan. Suhu yang ada di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat panas. Sementara Zhao Dan hanya bisa melongo. Raut wajahnya yang tadinya sudah pucat kini menjadi lebih pucat lagi. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan merupakan sebuah pukulan besar terhadap seorang Zhao Dan yang sejak awal menyombongkan dirinya sendiri. Hal itu membuat Zhao Dan bergumam dengan dirinya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tatapan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena ternyata Xiaoyan yang tampaknya jauh lebih muda daripada dirinya mampu mengendalikan 11 api secara bersamaan. Hal seperti ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh kakak perempuannya yang dianggap sebagai penyihir dari klan Zhao. Xiaoyan yang sejak tadi memperhatikan raut wajah dari Zhao Dan kini hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, Xiaoyan melambaikan tangannya dan 11 binatang yang ada di langit kini langsung memberikan serbuan pada 4 binatang api yang diciptakan oleh Zhao Dan. Dalam waktu yang cukup singkat, secara perlahan satu persatu binatang api milik Zhao Dan kini telah menghilang. Dan ketika binatang api terakhir milik Zhao Dan hancur, milik Xiaoyan masih tersisa 9 binatang api. Tubuh dari Zhao Dan pun gemetaran. Kakinya kini telah mengambil 2 langkah mundur dengan cara yang cukup panik. Zhao Dan juga mengeluarkan suara erangan yang cukup menyakitkan dari dalam tenggorokannya. Karena binatang api itu berisi beberapa kekuatan spiritual yang tersisa. Setelah binatang api itu dihancurkan, maka efek kerusakan juga akan mengenai kekuatan spiritual milik Zhao Dan. 2 tetua yang ada di belakangnya langsung menangkap tubuh Zhao Dan yang terlihat cukup lemas. Tatapan mata dari Zhao Dan kali ini terus berbinar ketika melihat 9 binatang api yang masih dengan gagahnya berdiri di langit. Sejak awal, dia mengira bahwa dirinya akan menang, namun tidak disangka malah dikalahkan dengan cara yang cukup menyedihkan seperti ini oleh Xiaoyan. Mata dari Xiaoyan pun melihat pada Zhao Dan. Dia sedikit tersenyum, kemudian melambaikan tangannya, dan serigala api kini telah berubah menjadi gumpalan api surgawi yang kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sementara 8 binatang api yang lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan karena api binatang itu tidak memiliki ikatan dengan Xiaoyan. Ketika hal itu sudah digunakan satu kali, maka akan segera menyebar dengan sendirinya. Dengan nada suara yang cukup tegas, Xiaoyan kemudian mengatakan, "Tuan Muda Zhao Dan, silakan pergi dari tempat ini." Ekspresi di raut wajah Zhao Dan berubah menjadi lebih buruk ketika mendengar perintah dari Xiaoyan.
Dia benar-benar malu. Awalnya memberikan tantangan, namun malah dikalahkan. Terlebih lagi, Cao Dan juga sangat menyombongkan kemampuan dalam memanipulasi api. Karena itu, merupakan spesialisasi dari dirinya. Bahkan Cao Dan berani memberikan peringatan pada Xiaoyan. Namun akhirnya, semuanya dibalikan begitu saja oleh Xiaoyan dengan cukup mudah. Seolah hal ini merupakan tamparan yang sangat keras terhadap seorang Cao Dan. Dia kemudian menghirup nafas dalam-dalam, lalu menekan amarah di dalam hatinya sambil berkata, "Baiklah, tidak heran bahwa Ye Song menaruh harapannya pada dirimu. Kau memang memiliki beberapa keterampilan, dan aku telah salah karena meremehkanmu." Xiaoyan pun tersenyum, dan dia cukup senang karena Cao Dan memiliki jiwa kesatria untuk mengakui kekalahannya. Tapi sebenarnya, tatapan mata dari Cao Dan masih dipenuhi amarah, yang kemudian sambil melihat Xiaoyan, dia pun berkata, "Aku memang kalah hari ini, dan aku akan menepati janjiku. Mulai sekarang, klan Cao tidak akan pernah datang untuk mencari masalah dengan klan Ye dalam jangka waktu tertentu." Selanjutnya, tatapan mata dari Cao Dan melihat pada Ye Song, lalu mengatakan, "Namun, itu hanyalah ocehan orang gila. Jika klan Ye ingin mendapatkan kembali kursi penatua, klan Cao-ku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dan masih ada waktu kurang dari 1 bulan sebelum ujian dimulai. Aku ingin melihat apakah klan Ye bisa mengandalkan kekuatan Xiaoyan untuk masuk ke 3 tempat teratas." Raut wajah Ye Song sedikit berubah, lalu dia menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir tentang masalah seperti ini atas nama klan Ye." Cao Dan hanya tersenyum. Dia segera melihat pada Xiaoyan kemudian mengatakan, "Xiaoyan, kau memang sangat kuat, namun aku yakin cepat atau lambat kau akan menyesal karena telah menyinggung klan Cao-ku." Dengan ekspresi acuh tidak acuh, Xiaoyan menjawabnya, "Apakah kau sudah selesai mengatakan semua yang kau butuhkan? Jika sudah, tolong pergi dari tempat ini." Ucapan Xiaoyan itu sekali lagi membuat Cao Dan menjadi cukup marah. Namun dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Xiaoyan. Sambil memelotot, Cao Dan pun berkata, "Kau adalah seorang alkemis, dan aku pikir kau juga akan berpartisipasi di dalam pertemuan pil. Pada saat itu, secara alami, akan ada seseorang dari klan Cao milikku yang akan menjadi lawanmu. Semuanya, ayo kita pergi." Setelah berkata seperti itu, Cao Dan melambaikan tangannya, dan dia mengajak orang-orang dari klan Cao untuk meninggalkan tempat ini. Semua anggota dari klan Ye hanya bisa menarik nafas lega ketika melihat kepergian orang-orang dari klan Cao dengan putus asa. Mereka semuanya bersorak-sorai, penuh dengan kegembiraan, dan tatapan mata semua orang dari klan Ye memberikan rasa hormat terhadap Xiaoyan. Xin Lan yang ada di samping dari Ye Song dengan hati yang gembira, dia berkata, "Kakak Xiaoyan, terima kasih banyak." Sementara Xiaoyan hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Karena aku telah berjanji padamu, maka aku akan melindungi klan Ye, setidaknya sampai diriku ini memenuhi janjiku." Ye Song buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dia membungkuk pada Xiaoyan, kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Tuan muda Xiaoyan, semua orang yang ada di klan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah kau berikan. Jangan ragu-ragu untuk meminta jika kau membutuhkan bantuan dari klan Ye di masa depan nanti. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa kami lakukan, namun klan Ye akan mencoba yang terbaik memberikan bantuan terhadap dirimu." Xiaoyan juga langsung membungkuk, memberikan hormat pada Ye Song, kemudian mengatakan, "Tetua Ye Song, kau jangan seperti itu. Aku tidak pantas mendapatkan seluruh penghormatan dari dirimu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tetua Ye Song hanya bisa tersenyum. Namun detik berikutnya, ada sebuah kekhawatiran yang terlintas di dalam tatapan matanya, yang kemudian Tetua Ye Song menarik nafas dalam-dalam, lalu mengatakan, "Dari kata-kata Cao Dan sebelumnya, aku pikir penyihir dari klan Cao kemungkinan telah kembali." Xiaoyan yang merasa asing dengan hal ini kemudian bertanya, "Penyihir? Siapa itu?" Sambil tertawa getir, Ye Song pun menjawabnya, "Tuan muda Xiaoyan, apa pendapatmu tentang Cao Dan ini?" Xiaoyan pun segera mengatakan, "Cao Dan memiliki karakter yang buruk, tapi dia memang memiliki beberapa keterampilan dalam hal pengendalian api. Terlebih lagi, dia mampu mencapai level 7 alkemis di usia yang begitu muda. Bakat seperti ini memang layak disebut sebagai seorang jenius."
Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Ye Song kemudian mulai menjelaskan, Cao Dan itu tidak berani menunjukkan sedikit pun kesombongan di hadapan penyihir klan Cao. Sebuah keterkejutan ini telah muncul dalam tatapan mata Xiaoyan. Kemudian berkata, apakah sebenarnya klan Cao memiliki seorang alkemis yang hebat? Ye Song pun buru-buru menjelaskan kepada Xiaoyan, penyihir klan Cao ini bernama Cao Ying. Dan seluruh hidupnya telah dipenuhi dengan warna legendaris. Bahkan ketika dia baru saja lahir, dirinya sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan semua orang. Saat itu, ibunya hampir saja terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar dari bayi Cao Ying. Bahkan ketika usianya baru 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Di usia 15 tahun, dia telah menarik perhatian dari Menara Pil, yang akhirnya Menara Pil menarik Cao Ying menjadi murid inti dari menara itu. Selama ini dia telah berlatih dengan tenang di dalam Menara Pil selama 5 tahun. Dan pada usia 20, dia telah menjadi seorang alkemis tingkat 7 termuda di dalam klan Cao. Saat ini, usianya baru menginjak 22. Mendengar ucapan dari Ye Song, raut wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Karena bakat dari seorang Cao Ying memang di atas rata-rata. Sepertinya dia memang seseorang yang diberkati oleh surga. Selanjutnya, Ye Song pun kembali berkata dengan wajah yang dipenuhi kepahitan, mencapai level 7 alkemis dalam usia 20 tahun. Dan selama 2 tahun yang tersisa ini, saat ini seharusnya dirinya telah berada di level puncak dari alkemis tingkat 7. Dalam sekejap saja, seluruh halaman dari klan Ye kini telah berubah menjadi kesunyian. Karena seseorang yang berusia 22 tahun namun sudah mencapai puncak level 7 alkemis, pencapaian seperti ini mungkin akan masuk daftar 10 besar dalam sejarah 1000 tahun alkemis. Ye Song menarik nafas pelan, kemudian kembali berkata, Cao Ying kali ini pasti akan berpartisipasi di dalam pertemuan Pil. Dan menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu dari pimpinan Menara Pil, maka dirinya harus menjadi juara dari pertemuan Pil tersebut. Cao Ying ini, dia sangat ambisius. Oleh karenanya, dia pasti tidak akan pernah menyerah di dalam pertemuan Pil. Tuan muda Xiaoyan, gadis yang bernama Cao Ying mungkin akan menjadi lawan terhebatmu di dalam pertemuan Pil mendatang. Mendengar ucapan dari Ye Song, Xiaoyan hanya bisa mengangguk dengan raut wajah yang serius. Sepertinya gadis yang bernama Cao Ying ini memang akan menjadi saingan terberat dari seorang Xiaoyan. Namun selanjutnya, Ye Song buru-buru tertawa setelah melihat sebuah kekhawatiran dari dalam tatapan mata Xiaoyan. Kemudian mengatakan, tapi Tuan Xiaoyan, kau tidak perlu takut. Cao Ying itu mungkin memang kuat, tapi jika kau bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Selama Cao Ying belum mencapai tingkat 8 dari alkemis. Namun jika dirinya telah mencapai level ini, mungkin memang tidak akan ada jaminan. Memurnikan pil obat itu terkadang juga bergantung pada kondisi dan juga keberuntungan seseorang. Jika tidak, kemungkinan semua orang hanya akan menemui kegagalan. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya karena dia juga mengerti bahwa tingkat 8 dan juga tingkat ke-7 adalah dua level yang benar-benar berbeda. Dan selama bertahun-tahun ini, seorang alkemis yang telah mencapai tingkat 8 yang ditemui oleh Xiaoyan hanyalah gurunya, yaitu Yalao. Alasan kenapa seorang alkemis tingkat 8 itu sangat sedikit, karena untuk naik tingkat ke level tersebut adalah sesuatu yang benar-benar sulit. Namun jika seseorang benar-benar telah mencapai alkemis level 8, bahkan seorang elit Daosun di seluruh benua ini bersedia tunduk dan menjadi petarung untuknya. Xiaoyan mulai menenangkan dirinya sendiri, yang kemudian dia berkata pada Ye Song, tenang, aku pasti akan berhasil di dalam pertemuan Pil kali ini, dan aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawanku nanti. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Ye Song hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, Tuan muda Xiaoyan, ujian dari 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dan kita sepertinya harus segera pergi menuju kota Pil Suci. Waktu yang cukup mendesak ini membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Namun dia mengerti dan segera menganggukkan kepalanya. Xiaoyan tidak bisa lagi menyanyiakan waktu yang tersisa. Namun untungnya, kemampuan dari Xiaoyan dalam penyempurnaan pil kini telah berkembang dengan cukup baik. Xiaoyan melihat pada Ye Song, kemudian berkata, Tetua Ye Song,
Yang perlu kau lakukan hanyalah memberitahu diriku sebelum kita pergi, karena aku akan menggunakan waktu 1 hari untuk beristirahat sebelum melanjutkan retreatku dan melatih keras untuk jangka waktu tertentu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yesong tanpa sadar menyeka keringat dingin yang ada di wajahnya, karena sebenarnya Xiaoyan masih memiliki niat untuk melanjutkan pelatihan yang benar-benar keras. Yesong benar-benar kagum terhadap Xiaoyan, dan dengan nada suara yang serius, dirinya berkata, "Tuan muda Xiaoyan, silakan kau melanjutkan pelatihanmu dengan tenang, dan aku akan menyiapkan segalanya untukmu jika dirimu kehabisan bahan obat. Bahkan jika diriku harus menghabiskan seluruh koleksi di dalam klan Y ini, aku pasti akan terus memberikan dukungan sampai Tuan Xiaoyan benar-benar menyelesaikan pelatihanmu." Mendengar ucapan dari Yesong itu, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan bantuan dari klan Y ini, Xiaoyan tidak perlu ketakutan bahan obat di dalam penyempurnaan pil. Sekali lagi Xiaoyan memasuki ruang rahasia dari klan Y. Dia melakukan retreat untuk memulihkan tenaga di dalam tubuhnya. Segera setelah itu Xiaoyan kembali memulai pelatihan di dalam penyempurnaan obat dari level 7 tingkat tinggi. Ketika Xiaoyan berlatih dengan cukup serius ini, Xiao Yixian dan juga Yao Tianhuo akan sesekali muncul, dan hal itu menyebabkan faksi yang sebenarnya telah mengincar klan Y harus menahan diri dan tidak berani memberikan serangan secara acak. Dua elit Daosun yang menjaga tempat ini merupakan barisan yang tidak bisa diremehkan. Di bawah perlindungan dari Xiao Yixian dan juga Tuan Yao Tianhuo, suasana di dalam klan Y sekali lagi berubah menjadi cukup tenang. Di sisi lain, banyak lalu lintas manusia yang kali ini telah menuju kota pil suci, karena sebentar lagi tempat itu akan diadakan pertemuan pil yang merupakan agenda megah dari seorang alkemis di seluruh benua Dogi ini. Apabila seseorang bisa menonjolkan diri di dalam pertemuan pil, maka orang itu akan sangat disegani dan menjadi orang yang terkenal di seluruh benua Dogi ini. Maka dari itu, acara seperti ini tidak akan pernah dilewatkan oleh seseorang dengan kemampuan alkemis. Waktu ujian dari 5 klan besar sebenarnya juga sudah cukup dekat. Semua orang dari klan Y kini telah berdiri di dekat ruang rahasia dari pelatihan Xiaoyan, karena ini merupakan hari terakhir sebelum mereka meninggalkan klan Y dan melakukan perjalanan menuju kota pil suci. Namun hingga detik ini, Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk keluar dari pelatihannya. Ketika semua orang harap-harap cemas, tiba-tiba saja awan gelap kini telah berkumpul di langit dari klan Y, dan awan gelap itu sepertinya akan langsung memuntahkan petir dari dalamnya. Perubahan seperti ini benar-benar menarik perhatian dari Yesong dan seluruh orang yang ada di klan Y. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan karena sebenarnya bisa dengan jelas merasakan gelombang energi petir penghancur yang akan dilontarkan dari awan gelap. Sementara di dalam ruang rahasia, mereka bisa mencium aroma obat yang benar-benar kuat. Dan hal itulah yang sebenarnya telah memicu petir pil di langit klan Y saat ini. Semua orang mengetahui bahwa sebenarnya petir pil itu muncul karena Xiaoyan telah berhasil membentuk pil level 7 tingkat tinggi. Namun detik berikutnya riak energi yang ada di langit yang tadinya melonjak tiba-tiba saja menghilang. Hal itu membuat banyak orang terkejut karena sepertinya Xiaoyan memang sengaja menghilangkan hal ini. Tidak lama kemudian, ruang dari pintu rahasia pun terbuka. Semua orang bisa dengan jelas melihat Xiaoyan telah keluar dari dalam ruangan itu. Pakaian dari Xiaoyan sendiri sebenarnya terlihat sedikit berantakan. Bahkan rambutnya juga sudah acak-acakan. Di mana kali ini wajah dari Xiaoyan juga memiliki sebuah brewok dan kondisinya terlihat cukup menyedihkan. Namun mata dari Xiaoyan masih memancarkan sebuah aura yang cukup menakutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok dari Xiaoyan bisa samar-samar merasakan bahwa Xiaoyan yang saat ini berbeda dengan Xiaoyan sebelumnya.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah membuat penampilan dari Soyeon berubah menjadi seperti ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.